Hai guys, ketemu lagi dengan saya Adi di sini dari channel tentang arsitek. Yang kali ini tuh kita bakal ngelanjutin belajar arsitek tingkat lanjut untuk part 7 ya. Jadi di part 7 ini tuh saya bakal ngebahas bagaimana cara membuat plafon. Nah, kemarin kan kita sudah bahas bagaimana cara membuat pijakan ya atau pasir uruk ya, seperti yang kalian lihat di sini. Sekarang kita pindah ke bagian atas nih ya. Jadi kita bakal buat plafon di sini. Karena setiap rumah itu ada bagusnya kalau memakai plafon. Ya sebenarnya ada juga sih rumah yang nggak pakai plafon. Tapi ya pada dasarnya rata-rata memang rumah harus menggunakan plafon agar tidak panas gitu. Oke, kita ke denahnya. Kita ke ground floor dulu ya. Nah, setelah ke ground floor, kita ke story 1 atau tingkat 1 ya di atasnya gitu. Nah, setelah seperti ini kita pakai slab tool ya. Jadi kebetulan ini bersambung ya, bersambung dengan pembelajaran kita yang kemarin. Kita kemarin kan belajar cara membuat pijakan itu pakai ini ya. Apa sih? Mesh ya. Mesh terus cara membuat lantai. Lantai pakai slab tool atau plat lantai. Jadi untuk membuat plafon itu kita kembali memakai slab tool. Oke. Klik dua kali di sini. Setelah kalian klik dua kali di sini, ini defaultnya di sini nih. Terus kalian ganti di sini. Oke, kalian ganti dan ya kita cari gypsum. Ya di sini sudah ada pilihannya nih. Kita pakai plafon gypsum yang waterproof. Ada juga yang plasterboard ya. Jadi kita pakai yang waterproof nih. Oke. Sudah seperti ini, tinggal kalian pilih ya di sini, aktifin aja ya. Aktifin aja terus set kunci ya dan pilih paint white ya. Mana? Ini nih. Paint white glossy. Oke. Sudah seperti itu, kita tinggal oke aja. Ya, sesudah seperti itu kita gunakan slab tool. Selanjutnya kalian tinggal pilih. Jadi selanjutnya setelah kalian pilih materialnya, kita ganti ke sini. Sebenarnya bisa pakai ini, kotak ini, ambil tengahnya. Cuman biar lebih presisi ukurannya kita pakai yang ini. Oke. Jadi tinggal kalian klik-klik aja di sini ya. Ikutin ini. Ini sepertinya nggak lurus. Oke. Oke. Oke, lagi. Oke, kita terus lagi ke sini ya. Dekatin aja kalau memang pengen kelihatan. Agak lama sih kalau pakai ini. Biar langsung ambil midline-nya aja nggak apa-apa. Cuman oke, itu ada miss sedikit ya, tapi nggak masalah sih. Nah, udah. Karena ini sama, tinggal di copy aja. Ctrl D, Ctrl. Oke. Ambil ini. Ambil patokannya. Ntar dekatin aja nih. Nah. Oke. Terus di sini ya kita ambil lagi di sini ya. Pakai slab tool lagi. Oke, klik.
Oke, di situ ada miss sedikit ya, mungkin mili ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau miss mili seperti itu nggak ini ya, nggak perlu diulang. Jangan sampai nanti kalian ngulang. Ntar ini di sini. Karena kalau seandainya pun ngikut apa sih RAB itu nggak bakalan terlalu berpengaruh. Kayak ini nih, kan miring ya. Terus kalian klik lagi di sini. Nah, udah. Tinggal yang besarnya ini ya. Yang besarnya ini ya sama aja sih pakai yang tadi tuh. Oke. Klik lagi. Nah, terus kalau seperti ini lurusin aja tuh, daripada buat lekukan lagi, tinggal kalian lurusin aja, kecuali yang di sudut-sudut ini. Di sudut-sudut ini tuh kalian perlu ikutin. Nah ini kan miss ya, lanjut aja sih. Oke, yang ini lurus saja. Enggak. Sabar. Nah. Oke. Terus klik lagi di sini. Klik lagi. Oke. Nah ini bengkok nih, tapi nggak masalah. Tinggal kalian terusin ke sini. Set. Nanti kalau prakteknya ya, kalau kalian apa sih, kalian ikutin ini itu ya bagusnya kalian kasih pas-pasin aja kalau memang bisa dipas-pasin gitu. Ini cuman tutorial doang. Kalau bisa dikasih presisi banget ya. Karena ini saya dari tadi pas mulai ya, atau pas di awal di tadi itu tuh tarik garisnya itu udah nggak presisi. Jadi ya udah, tinggal lanjut aja. Tapi kalau kalian prakteknya buat presisi, lebih bagus lah ya kalau kalian buat presisi. Oke, 3D-nya coba kita lihat. Nah, ini udah jadi ya 3D-nya. Ntar, matiin dulu. Nah, setelah seperti ini, kalian klik aja ya. Jadi, ini kita bakal naikin. Ambil sudutnya, Ctrl D aja. Ini, oke.
ambil sudut paling nah, kalau sudah seperti ini turunin ya, turunin Ctrl D dulu, turunin ya, turunin sekitar 40 ya. Biasanya plafon kalau turun dari atas itu 50 cm ya, setengah meter. Itu fungsinya apa ya? Untuk tempat kabel. Ini bisa 40. Kalau misalnya kalau misalnya ini 2 tingkat ya, nah kalian bisa turunin lagi gitu. Oke, kita kasih 40 saya turun. Nah, jadinya seperti ini nih. Oke, terus di sini itu tempatnya kabel. Dan ya, materialnya kurang lebih seperti ini model plafonnya. Kalau kalian mau cek benar atau enggak, nih dia pakai plafon gypsum ya, plasterboard, waterproof atau anti air. Terus home story-nya ada di tingkat 1 ya, di atas. Nanti kalau misalnya setelah ini tuh kan kita bakal lanjut untuk buat jendela ya, jendela, pintu. Setelah itu baru kita ke atap. Nah, kalau ke atap itu pindah ke story 2. Jadi biar nggak numpuk semua gitu. Nggak numpuk semua dalam satu layar. Terus warnanya ya warna putih yang standar, paint glossy white nih, pakai yang ini. Oke, kurang lebih segini dulu cara membuat plafon. Di tutorial kali ini itu tentunya belajar ArchiCAD tingkat lanjut part 7. Kita bakal ketemu lagi nanti di part 8-nya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan juga semakin banyak yang pintar. Ya, dan saya juga semakin semangat untuk membagikan pengetahuan seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi, pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.